Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart, selamat datang di podcast Rabu Bicara, sebuah podcast dari PPSDM BNN RI. Bersama saya kali ini Violenita Purnamasari, saya penyuluh narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, narasumber kita yang cantik, Kak Valendia Ayuning Tias. Halo Kak Valen. Halo, selamat pagi Mbak Viola dan selamat pagi Sobat Smart semuanya. Ya, selamat pagi Kak Valen. Nah, Kak Valen ini adalah seorang psikolog di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita kali ini nih Kak Valen mengenai rehabilitasi, bisa diceritakan sedikit nggak nih perjalanan hidup Kak Valen nih, sampai bisa ada di Balai Besar Rehabilitasi Lido ini seperti apa? Wow, nih kayak ini ya, wawancara yang ini sekali ya. Oke, kalau mau nyeritain sampai ada di Balai Besar, sebenarnya saya masuk BNN itu tahun 2012 ya. Kita kan seangkatan ya. Ini kayak reuni kecil-kecilan ya, Bo. Karena udah lama juga gak ketemu gitu ya. Bener. Nah, dari 2012 penempatan langsung di Balai Besar gitu. Oh Sampai gitu. sekarang Sampai berarti sekarang udah ya. 10 tahun ya. Ya. Nggak terasa ya. Tapi ngomong-ngomong sekarang lagi ini ya, lagi ada aktivitas lain gitu? Maksudnya tugas belajar gitu maksudnya. Iya, jadi karena apa ya, kayaknya memang butuh improvement lain gitu ya, butuh ilmu tambahan, jadi aku ikut tugas belajarnya BNN gitu. Siap. Nah, keren banget nih Kak Valen. Ya. Oke, nah kita berbicara mengenai rehabilitasi nih Kak Valen. Kan banyak nih sekarang pertanyaan-pertanyaan di masyarakat gitu ya, di media sosial mengenai rehabilitasi. Yang katanya rehabilitasi di BNN itu mahal, berbayar, atau bagaimana sih alurnya gitu. Nah, nanti kita akan bahas nih satu persatu mengenai rehabilitasi yang ada di BNN. Tapi sebelum Oke. itu, sebenarnya apa sih pengertian dari rehabilitasi itu sendiri nih Kak Valen? Oke, kalau ngomongin rehabilitasi sebenarnya definisinya tuh beragam ya. Tapi intinya dari semua keberagaman definisi itu adalah yang satu, pertama adalah rehabilitasi itu merupakan sekumpulan intervensi. Jadi intervensinya nggak bisa dari satu arah karena manusia itu kan makhluk yang kompleks ya. Jadi kita nggak bisa Iya. melakukan pendekatan hanya dari satu arah. Ada dua pendekatan lah minimal. Nah, kalau di Balai Besar atau di BNN sendiri rehabilitasinya itu pendekatannya dua, baik secara fisik maupun secara psikologis. Mungkin yang familiar kedengarannya itu medis dan sos gitu ya. Padahal sebenarnya yang namanya manusia tuh komponennya ya cuma dua itu kan. Manusia itu terdiri dari fisiknya, dari psikologisnya. Nah, itu rehabilitasi. Kemudian tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsinya pasien atau fungsinya klien ini ke milestone-nya dia, ke fungsinya dia. Jadi kurang lebih kalau misalnya dalam setting penyalahguna narkotika, waktu mereka menyalahgunakan kan pasti ada yang terganggu ya fungsi Iya. sosialnya, entah yang tadinya dia sekolah jadi nggak sekolah, entah yang tadinya dia bekerja terus kemudian berhenti dari pekerjaannya, itu kan terganggu tuh fungsi sosialnya. Nah, pas masuk rehab setelah sekian lama, nggak lama sih ya, 6 bulan kalau rawat inap ya, apalagi kalau rawat jalan itu 8 kali. Nah, setelah selesai proses itu semua, berharapnya nih pasien itu akan kembali lagi ke lingkungannya, berfungsi lagi sesuai dengan milestone-nya dia. Nah, milestone ini agak panjang nih ceritanya. Iya, Kak, apa Mbak? Milestone ini bisa beda-beda. Pada penyalahguna yang usianya remaja itu kan outputnya adalah setelah dia melaksanakan rehabilitasi dia harus sekolah lagi misalnya. Nah, itu dikembalikan fungsinya sebagai peserta didik lagi. Tapi kalau misalnya kita bilang pasien itu usianya 30, 40 ya kan nggak mungkin dibalikin lagi ke SMA kan ya. Iya. Pasti kan dia kerja misalnya terakhir ya udah, berarti setelah selesai rehabilitasi fungsinya dikembalikan lagi menjadi berdaya lagi, menjadi pekerja misalnya, atau kembali lagi fungsinya menjadi suami, sebagai ayah, seperti itu sih. Oke, jadi tujuan dari rehabilitasi itu mengembalikan fungsi Yes. sosialnya gitu ya. Nah, oke, saat ini kan banyak ya orang dengan ketergantungan zat. Nah, seberapa pentingkah mereka ini untuk dilakukan rehabilitasi? Kalau ngomongin penting gak penting, ini kalau dari undang-undang kan udah ada yang ngurus sendiri ya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu. Tapi kalau dari segi kesehatan, sebetulnya penting gak penting ini dikembalikan lagi ke kebutuhan dari pasien itu sendiri gitu. Karena mungkin nih melalui podcast PPSDM dan podcast Mbak Viola sendiri, Iya. bisa memberikan edukasi bahwa
kalau rehabilitasi itu nggak melulu mesti kudu harus wajib fardu ain rawat inap, nggak. Karena kan image-nya gitu Jadi ya, ada oh pilihan gitu heeh, ya? karena Iya kan iya image-nya iya, gitu heeh. ya, misalnya masuk rehab, iya tapi kan 6 bulan gitu. Entar Mhm, dulu, sebelum mhm. sampai ke sana, sebenarnya rehabilitasi yang di BNN sendiri itu kan ada 2 kategori ya, ada yang Iya, rehabilitasi rawat jalan dan ada yang rawat inap. iya, heeh heeh. Gitu. Nah, pasti itu disesuaikan dengan kebutuhannya dari pasien. Kalau misalnya dalam menentukan rawat jalan dan rawat inap ini juga kan pakai assessment, pakai Iya, pemeriksaan kan, iya nggak iya. baru misalnya baru make baru coba-coba 1 kali, oh langsung 6 bulan rawat inap, kan nggak kayak gitu. Di assessment dulu, diperiksa dulu, dilihat dulu kategorinya nih, apakah si pasien ini punya kategori ringan, sedang atau berat. Kalau yang masih kategori ringan sesuai dengan hasil assessment itu bisa dilakukan dengan rawat jalan. Tapi kalau misalnya ternyata pasien ini dalam kategori berat, kemudian misalnya pemakaiannya udah cukup lama, usianya juga udah dewasa akhir ya 30, 40 tahun, kemudian dia nggak punya tanggungan, Iya. bukan pencari nafkah utama misalnya, nah itu bisa dilakukan rehabilitasi rawat inap. Oh gitu. Gitu. Nah untuk kriterianya sendiri nih, siapa aja sih yang bisa untuk direhabilitasi ini Kak Valen? Kriteria siapa? Heeh, siapa aja nih? Oke, kalau siapa aja berarti pertama harus dia penyalahguna narkotika ya, Bo. Iya, Kan ini kan heeh. konteks kan penyalahguna Ya siapa aja? narkoba. Oke. Korban atau pengedar mungkin? Korban. Nah, nih dia nih Heeh. kadang-kadang nih terjadi. Nah, sebenarnya kalau ngomongin kriterianya dulu, kriterianya itu kan memang mereka penyalahguna narkotika. Kalau yang Iya. dirawat inap itu kategorinya adalah pertama tadi tuh hasil pemeriksaannya atau hasil asesmennya itu di kategori sedang sampai berat. Nah, kalau sedang sampai berat ini biasanya pasien sudah mengonsumsi di atas 5 tahun. Terus jenis narkotika yang dikonsumsi itu sifatnya polydrugs, dicampur-campur, macam gado-gado ya, Bo, Iya ya iya iya. sabu, ya anu semuanya dicampur jadi satu. Atau pemakaiannya dia rutin. Misalnya kalau ditanyain makainya apa aja? Oh, makainya saya cuma ganja, Mbak, misalnya gitu. Iya. Nah, kalau udah ngomongin tentang ganja, ternyata ganja itu di hari Senin. Hari Selasanya apa? Nah gitu Mhm tuh mhm. suka ada jebakan-jebakan ya, jawaban jebakan dari pasien gitu. Jadi ntar baru dia baru mulai cerita. Nah itu biasanya sudah dimasukin ke rawat inap yang jangka panjang 6 bulan ya, kita maksimal Iya. 6 sampai 12 bulan. Kalau 12 bulan itu sesuai dengan ini nih apa ya, term and condition, biasanya mereka itu tangkapan atau mereka itu putusan pengadilan atau misalnya mereka itu bantaran. Nah biasanya itu ada kriteria kondisi khusus lah, tapi pada umumnya yang voluntary, yang mau sendiri, yang mau dari keluarga itu biasanya 6 bulan sih. Oh minimal 6 Maksimal, bulan? maksimal, Maksimal? maksimal Oh 6 minimalnya bulan. ada nggak nih? Minimal untuk Mungkin kurang dari direhabilitasi? itu kali ya. Oh Coba iya. kita ngomongin maksimal aja ya. Iya. Nanti kalau minimal bisa ditawar-tawar nih habis ini ya kayak di Oke. Kalau rawat jalan sendiri gimana Kak Valen? kalau rawat jalan itu dilakukannya konseling. Kalau nggak salah kurang lebih itu more or less 8 kali pertemuan. 8 kali Mm-mm. pertemuan. Oke, itu per minggu atau per bulan atau seperti apa? eh Kayaknya 8 kali itu sesuai dengan dia kedatangannya ya. Kedatangannya. Pasti Iya ada iya. waktu-waktunya tertentu, tapi gini nih yang Mhm. bisik-bisik apa netizen ya suka bilang tuh kalau rawat jalan itu cuma ngobrol-ngobrol doang konselingnya. Ya. Nah, kan repot tuh ya. Heeh. Padahal tuh nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya konseling sama gibah sama gosip ini kan beda ya, Iya, Bo. iya iya. Ya kalau misalnya kita gibah atau kita gosip itu nggak ada tujuan, tapi kalau konseling kelihatannya nih, misalnya orang tuh cuma ngeliat oh itu cuma ngobrol-ngobrol doang sama konselornya atau sama psikolognya, tapi di dalam ngobrol-ngobrol itu kan kita punya rancangan rawatan ya. Misalnya yang tadinya misalnya nih kalau rawat jalan ini misalnya pemakaiannya seminggu sekali. Biasanya Iya. Sabtu Minggu tuh ya, tanggal muda Sabtu Minggu baru punya pacar, cucok. Weekend gitu ya. Heeh, Ember, iya. cocok deh langsung. Nah, itu bisa langsung dilakukan assessment atau kita breakdown dulu sebenarnya apa sih yang bikin kamu ke-trigger setiap kali weekend. Kok kamu mau sih make gitu? Apa pacar kamu yang ngajakin atau social pressure kamu atau misalnya teman-teman kamu atau geng kamu misalnya gitu. Nah, itu tuh di breakdown itu yang dilakukan selama konseling. Jadi intinya konseling itu punya tujuan terapeutik. Kalau gibah enggak. Terapeutik. Iya. Iya. Kayak kita gibah kayak sambil makan siang ya, Iya. Bo ya, gibah-gibah gitu kan, gosip-gosip. Tapi kalau misalnya konseling itu punya tujuan terapeutik, jelas Tujuan tujuannya apa. terapeutik. Oke. Nah, itu tujuannya tadi ya. Betul. Nah, untuk tahapannya sendiri nih, di rehabilitasi itu ngapain aja sih?
kita. Oke, kalau rawat jalan ngobrol-ngobrol tadi ya. Ya, ngobrol-ngobrol, rawat jalan, konseling gitu ya. Kalau rawat inap nih seperti Kalau apa nih rawat Kak Valen inap nih? nih, Iya. bisa dibuka kitabnya ya, Kitab Juklak Rehabilitasi 2019. Jadi yang pertama itu, fasenya namanya fase detoksifikasi, 2 minggu pertama tuh detoksifikasi. Nah, di detoks itu emang kelihatannya lagi nih ya, kelihatannya lagi tuh cuma makan, tidur kelihatannya. Tapi sebetulnya yang Sobat Smart, bisa ketahui bahwa selama detoksifikasi ini 2 minggu pertama itu pasien melakukan adjustment, penyesuaian terhadap kondisi tubuh. Apalagi ini tempatnya di tempat saya bekerja ya, di Balai Besar itu kan yang tadinya mereka dari, udara yang panas misalnya tinggal di kota, kemudian harus ke kaki gunung ya, wudhu aja tuh airnya Iya. bikin dingin kan, gitu. Bisa dilihat selama detoksifikasi itu mereka nih, ada nggak gangguan penyertanya? Apakah ada mimpi buruk misalnya ya, biasanya 1-2 hari agak-agak kebawa-bawa ya, ke-trigger-trigger itu, nggak apa-apa, masih bisa dimaklumi. Itu 2 minggu pertama. Terus 2 minggu berikutnya ini fase stabilisasi. Nah, di fase stabilisasi ini Sobat Smart, mereka para pasien ini bisa udah dilihat, kondisi kestabilannya, baik secara fisik, ya psikologisnya belum stabil betul tapi masih bisa kita lihat kok. Jadi biasanya saya pribadi melakukan pemeriksaannya itu di fase stabilisasi, Kak. Itu udah mulai ada, asesmen psikologis, udah mulai ada Iya. observasi, udah mulai ada wawancara, udah mulai tuh, psikolognya udah mulai tanya apakah ada mimpi buruk, gimana kamu makan, ya kan Iya. basic needs-nya manusia kan makan. Makan, Makannya mau apa ya enggak, ada nafsu mimpinya apa makan gitu. apa enggak gitu. Terus, ada rasa sedih yang berkepanjangan atau enggak. Kadang ada yang bawaannya nangis terus, ada yang, beberapa pasien tuh ada yang bawaannya maunya mengakhiri hidup, "Saya udah nggak mau lagi," hopeless Berarti dan segala setiap macam. orang ini beda-beda gitu ya? Beda-beda. Itu 1 bulan. Ya, Udah nih ya, 1 kelar ya, bulan, 1 bulan. iya. Bulan 1 pertama. bulan pertama. Masuk ke 4 bulan berikutnya itu ada namanya rehabilitasi, sebutannya sih rehabilitasi sosial ya. Cuma itu, intinya adalah perubahan dari perilaku menjadi lebih adaptif, gitu. Tadinya kan, di luar itu mereka perilakunya maladaptif ya, kayak bangun itu boro-boro ya, sholat subuh pasti kan lewat sholat Ya, subuhnya kan ya, sholat subuh jam 9, aduh malaikatnya udah keburu ganti, udah keburu aplusan. Nah, mereka udah dibalikin lagi nih ke fungsi, sesuai dengan kondisi tubuh manusia, bangun itu jam 4:30 pas lagi azan, kemudian, mandi pagi, terus kemudian sarapan, terus nanti ada kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatannya ini selama 4 bulan ini beragam. Yang pertama adalah kegiatan namanya KKT kita punya, kegiatan kelompok tematik. Bahasa Inggrisnya moving class. moving Oke, class. pakai bahasa Apa barat nih ya, apa nih Jawa gitu ya? Barat. Nah, bahasa Inggrisnya moving class. Jadi isinya itu adalah kayak kita sekolah sebenarnya, Kak. Oh, Heeh, jadi gitu. sekolah, tapi kalau sekolah kan materinya IPA, IPS gitu ya. Ya, Tapi masih ada nggak ya materi mata IPA, pelajaran gitu IPS? ya kalau sekolah Nah, ya. kalau di ini KKT ini temanya adalah seru-seru. Yang pertama mengelola kemarahan, tuh. oh, iya iya. Terus yang kedua itu adalah, pola hidup sehat. Melakukan pola hidup Melakukan sehat, pola hidup sehat tuh iya. kayak gimana. Terus yang Mhm. ketiga itu ada yang namanya apalagi ya? Pokoknya ada beberapa macam deh. Ada banyak Ada gitu banyak ya tuh ya kegiatan-kegiatannya kriteria-kriterianya. gitu ya. Betul. Yang paling banyak itu memang itu mengelola kemarahan. Mengelola kemarahan. Biasanya tuh, murid pasiennya tuh banyak yang masuk kelas itu, si mengelola kemarahan ini. Kemudian, selain ada KKT juga, mereka juga ini, dapat pelatihan yang sifatnya vokasional ya, soft skill sebenarnya ya. Soft skill. Contohnya Mhm. seperti apa itu, Kak? Bertanam, kemarin Bercocok itu tanam gitu bertanam atau jamur ya, jamur tuh oh bertanam jamur ya. jamur, terus udah gitu, sayur-sayuran gitu. Hidroponik atau apa gitu? Enggak Bukan? sih, ada hidroponiknya juga ada, pokoknya, beberapa soft skill ya, pengetahuan baru yang baru tahu, jangankan pasien, aku aja baru tahu, oh nanam jamur tuh kayak gitu ya. Jadi emang ilmunya, mereka learning by doing kan. Ya. Nah, ada juga kalau misalnya sudah mulai biasanya nih, sebelum Covid ya, di Balai Besar itu ada penerimaan tamu undangan, misalnya dari ASEAN atau dari Oh, wah keren juga tuh. dari kementerian lain, lembaga lain. Nah, tuh biasanya mereka, para residen-residen atau si klien-klien ini atau si pasien ini bisa kayak melakukan testimoni ya, tapi secara tertutup.
Oh gitu. Gitu. Jadi ya mungkin, mereka daripada tamu-tamu undangan ini udah mulai pengen tahu kan gimana sih sebenarnya resiliensinya mereka, nggak gampang loh putus dari ZA, terus udah gitu mereka masuk rehab berbulan-bulan, ninggalin keluarga, ninggalin kerjaan tuh gimana, biasanya itu sih. Tapi ya itu ya, kita lakuinnya secara tertutup, gitu. Nah, itu tadi fase yang 4 4 bulan. bulan, Nah, jadi 5 bulan setelahnya ya. ya baru Satu 5 bulan. 1 bulan 5 lagi bulan ini ya, 1 bulan ngapain lagi itu gitu? namanya fase re-entry. Re-entry. Heeh, dari Oh, re-entry gitu. itu sebetulnya adalah, kayak fase peralihan. Ya tadi kan selama 4 bulan tuh benar-benar ditutor ya, harus Mhm. bangun jam segini, makan jam segini, terus masuk kelas, KKT jam segini, terus nanti ikut vokasional jam segini. Nah, sebetulnya di re-entry ini, pasien-pasien ini mulai lebih, leluasa karena udah nggak diporsir lagi tuh waktu-waktunya. Tapi kita juga mau lihat nih, konselornya, psikolognya juga mau lihat sebenarnya yang 4 bulan itu perilaku adaptifnya ada nggak sih yang kebawa? Ada nggak sih waktu masuk re-entry pasien ini bangunnya jam 5 pagi? Atau Mhm. mereka tetap nggak ya olahraga pagi-pagi? Gitu sih. Jadi sebenarnya fase simulasi ya, simulasi Simulasi gitu peralihan ya. nanti saat mereka udah balik lagi, kan cuma 6 bulan ya di Iya, rehab. iya. Selebihnya adalah mereka balik lagi ke lingkungan, Ke utamanya adalah kehidupan lingkungan sosialnya gitu keluarga. ya. Betul, Mhm. gitu. Udah tuh 6 bulan dah ya, Oke, maksimal ya. iya 6 bulan ya, berarti rawat inap Udah ya. ternyata digituin ya, ternyata ada Iya, betul. Ada tahapan-tahapannya, tahapan-tahapannya, kegiatan-kegiatannya selama bener. 6 bulan tersebut. Nah, suka ada gini nih Kak, mungkin Sobat Smart juga pada tahu ya, kalau misalnya biasanya ada kunjungan keluarga, Iya, memang nih Covid ini mengubah segalanya. apa nih Jadi perbedaannya nih? sebelum Covid Mhm, memang, keluarga itu ada namanya, family support group. Jadi iya, keluarga juga datang dan saya mungkin, sama psikiaternya ya, sama konselornya tuh bekerja sama, "Ayo, anaknya ditemuin sama keluarga." Karena pasti kan ada kaitannya ya dengan iya, permasalahan keluarga. Nah, itu kita bisa leluasa, tapi kalau setelah Covid ini kita agak terhambat nih, minimal pakai Zoom lah mau nggak mau kan ya. Nah, kadang-kadang pas pertemuan pertama nih keluarga udah ngeliat, "Wah, anak saya udah gemuk." oh berubah Misalnya ya, masuknya tadinya 50 ya, terus heeh, sebulan udah jadi 60 kilo gitu misal. "Oh, anak saya udah gemuk, ya udah yuk kita pulang aja." Padahal terapinya belum belum selesai, selesai. iya, Heeh, jadi yang dilihat kuantifikasinya ya, yang tadinya agak, kurus, kurang cerah misalnya karena kurang tidur, kebanyakan make, kebanyakan begadang, terus udah gemuk jadinya, "Udah yuk, kita pulang aja," gitu. Itu belum ya, jadi belum selesai iya belum terapinya. Memang selesai gitu ya, sebaiknya, tidak diputus terapinya di tengah-tengah hanya karena dari kurus menjadi gemuk. iya dari fisik aja Dari gitu fisik itu nggak bisa nggak bisa dilihat gitu ya, dia udah selesai atau belum gitu ya? betul, Oke. gitu, Nah, tadi berbicara mengenai tahapannya nih ya. mhm. Nah, kalau tempat rehabilitasi sendiri nih, di Indonesia itu ada berapa sih, Kak? Ada rawat inap ya, Rawat inap ya? rawat inap tuh Balai Besar satu, Mhm. terus ada juga yang, Badoka ya, Badoka, Badoka. Badoka Tanah itu di mana ya? Merah, Di Makassar ya? Oh Makassar iya. ya, Kalimantan ya berarti ya? Di Makassar di apa? Tanah Merah? Tanah Tanah Merah ya Merah. Kalimantan. Kalimantan, Tanah Merah, terus ada, ada Loka Kalianda, ada Loka, Batam, sama Deli Batam ya. Serdang. Deli Oh. Serdang yang paling baru, Deli Serdang gitu, yang paling mhm. baru. Itu Oke. rawat Jadi inap ya, tapi kalau banyak rawat ya, ada tersebar di seluruh Indonesia ya, gitu ya. semoga ya setelah ini semakin Semakin banyak, banyak gitu. bener, Mhm. para kementerian, lembaga, institusi pemerintah yang memberikan akses rehabilitasi kepada para penyalahguna narkotika. Karena intinya satu, mereka tuh kadang susah mendapatkan aksesnya. Oh, akses Kan ya. kasihan ya jauh-jauh dari Sumatera gitu, misalnya dari Mhm. Riau direhab ke Lido, ya Allah jauh Iya, banget tuh jauh tiket banget gitu tiket ya. udah berapa ya bawa Paling dekat tiket? Riau, Batam paling gitu kan Mhm, atau ke Deli Serdang gitu. betul. Nah, Mhm. sebaiknya memang, menghimbau Iya. menghimbau untuk, kita memberikan akses lah kepada para penyalahguna narkotika supaya mereka bisa pulih dan bisa berfungsi lagi sesuai dengan milestone-nya mereka, gitu. Oke. Nah, ini banyak juga nih pertanyaan yang ada di masyarakat nih, Sobat Smart mungkin bertanya-tanya juga nih. Biaya rehab. Nah, Mmm. ini kadang ada yang bilang kalau rehabilitasi itu mahal, berbayar. Nah, itu seperti apa Kak Valen? Kalau di Balai Besar dan khususnya BNN ya, itu Mhm. gratis. Heeh, Gratis? kayaknya Gratis udah ya? banyak ya, mungkin, Sobat Smart bisa follow langsung ya. Ya, boleh boleh.
Bisa follow Rehab BNN Lido di Instagram itu selalu dibuat oleh tim kreatifnya Instagramnya BNN Instagramnya Balai Besar. Kalau rehabilitasi itu adalah gratis. Gratis. Untuk Oke. biaya 6 bulan itu dibebankan ke negara ya. Paling mungkin kalau misalnya dari daerah pengantarannya saja Ya sendiri gitu betul, ya. iya dong. Makanya tadi Nanti kalau aksesnya banyak kan Kak, iya. nggak usah ribet-ribet. Misalnya dari domisilinya di Sumatera Barat, terus rehabnya di Lido, itu kan tiketnya aja udah berapa? Iya. Tiket naik ya, Bo, sekarang ya kan harga Mahal ya. kan. Belum lagi nanti keluarganya mesti jemput. Pertama nganter kan, terus yang kedua yang jemput mesti orang yang sama dengan Iya. yang nganter. Gitu. Jangan belaga lupa ya, sobat smart ya. Nanti ya jangan boleh tuh, ntar habis nganter lupa jemput ya nggak boleh, harus Iya, dijemput harus lagi. dijemput lagi bersama dengan keluarga atau Betul, walinya gitu ya. betul. Nah, oke Kak Valen. Nah, ini kan belakangan ini banyak nih artis-artis atau public figure nih yang penyalahgunakan zat. Nah, itu kenapa sih artis atau public figure ini tergoda gitu untuk memakai zat terlarang ini? Kenapa ya tergoda? Kenapa gitu kira-kira atau kenapa gitu? Kira-kira kenapa? Oke. Sebenarnya kan alasannya nih kalau search di YouTube gitu ya Kak, dan sobat smart semua itu pasti banyak. Ada yang alasannya tuh karena to feel good, to feel free, dan to feel semuanya lah itu. Yang pada intinya nggak mau aja ngerasain sakit. Intinya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi selebgram, influencer ya, bukan influenza ya, Bo. Influencer, Sakit ya. influencer. Influencer, selebgram atau apalah itu namanya, kan itu label sosial yang melekat padanya kan sebetulnya gitu. Nah, tapi terlepas dari itu semua ya kita semuanya manusia biasa aja yang punya potensi menyalahgunakan narkotika, sama nih potensinya. Tapi kita bisa lihat nih penyebabnya dari 3 kategori secara biologis misalnya ya. Biopsikososial. Nah, kalau secara biologis nih ada nggak sih herediternya? Misalnya waktu waktu ibunya hamil sambil mengonsumsi alkohol, kan bisa jadi bayinya itu jadi alkohol sindrom. Baby alcohol syndrome. Terus misalnya waktu ibunya hamil nih kondisi-kondisi di lingkungannya seperti apa? Nah, itu kan faktor herediter juga. Apakah riwayatnya bapaknya menyalahgunakan juga atau kakeknya misalnya menyalahgunakan juga. Itu kan secara herediter, secara biologisnya nih emang ada nih di badannya dia nih. Secara neurotransmitternya juga nggak bekerja dengan sesuai porsinya lah ya. Nah, kemudian yang kedua secara psikologis. Nah, secara psikologis ini yang perlu diketahui lagi, punya nggak mereka itu psychological injuries namanya. Apakah selama fase hidupnya itu pasien ini ada rejection, ada trauma, ada loss, ada guilt, ada fear. Nah, itu semuanya diinventarisir satu-satu. Nah, terakhir adalah faktor sosial, gimana lingkungan dia tumbuh dan berkembang ya. Misalnya apakah mungkin desanya belum desa bersinar aja. Oh iya. Mungkin dia belum tinggal di desa bersinar, jadi masih di wilayah yang rentan ya terhadap penyalahgunaan narkotika, atau mungkin lingkungan sekolahnya gimana. Nah, biopsikososial ini yang perlu sobat smart ketahui, penting untuk diinventaris dan penting untuk diketahui. Kenapa? Karena setelah mengetahui 3 ini di mana penyebabnya, ini bisa memudahkan kita untuk melakukan rancangan terapi dan treatment yang sesuai dengan tadi kebutuhannya pasien. Masing-masing orang Masing-masing gitu ya. orang kan beda-beda ya. Iya. Ada yang tinggal di daerah rawan tapi enggak kok saya nggak make, ya berarti bukan dari sisi sosial, bisa aja dari sisi yang lain. Itu sih. Jadi memang mau public figure ataupun yang public non figure Kalau perlakuannya gimana nih? perlakuannya sama sih ya. Sama ya, nggak ada perbedaan. Jadi kalau misalnya Nggak ada ada. artis atau public figure yang lain masuk ke balai rehab itu perlakuannya sih. sama semua. Sama, semuanya sesuai dengan si juklaknya rehabilitasi itu ya. Oke. Fasenya juga sama semuanya sih. Ada nggak nih pengalaman menarik nih selama Kak Valen bekerja di Balai Besar Rehabilitasi Lido Ketemu Bogor? suami. Ketemu suami, wah. Itu bukan menarik ya. Boleh diceritain nih? Oh, kalau dari kerjaan aja lah. Kita kan ngomongin kerjaan ya, Bo Iya, ya. iya, Ya, oke. iya. Kalau dari kerjaannya itu tahun berapa ya? Lupa aku. Kayaknya mungkin 2014 2015 lah. Nah, itu tuh sempet tuh sebenarnya itu istilahnya kalau aku sekarang mungkin ngerasainnya komedi ya, tapi waktu itu at that time itu rasanya tragedi. Karena Kenapa tuh? Kok jadi tragedi nih? kan baru kerja, Bo. Baru kerja 2 tahun Iya. udah terancam nih
posisi udah terancam. Karena jadi sebenarnya gini, waktu awal masuk ke balai besar itu kan aku nggak langsung jadi psikolog, Kak. Jadi konselor female. Nah, waktu kau jadi konselor female ini ada tuh salah satu pasien yang ya dirawat lah ya di situ ya, perempuan. Nah, selama dia dirawat itu tuh aku nggak pernah meriksa, aku tuh nggak pernah apa ya, aku juga bukan konselornya, jadi cuma say hello aja, ketemu di dining hall atau di dining room cuma oh ya halo halo kayak gitu aja, udah that's it. Nah, pasien ini udah keluar jemput keluarganya, udah tuh semuanya berjalan baik-baik aja. Once aku ketemu sama pasien ini dan keluarganya di salah satu acara nikahan Oh, di luar di setelah luar. ya. Itu kita nggak ada hubungan apa-apa, cuma Iya. Sister Valen gitu kan, kita manggilnya sister Iya. dan brother kan ya biar lebih Sis dan bro. sis and bro gitu. Terus oh iya udah gitu-gitu dah selesai. Nah, kalau nggak salah tuh setelah dua minggu setelah acara pernikahan itu tuh tiba-tiba aku dipanggil sama atasan aku. Waktu itu kan masih ada kabit ya, Iya. masih ada kabit. Sekarang beliau udah pensiun si kabitnya itu. Terus aku dilaporkan oleh ibunya ini karena aku tuh menyebarkan kalau anaknya ini direhabilitasi. Jadi long story short, keluarganya ini atau orang tuanya ini orang yang terpandang dan orang yang punya pengaruh. Terus mungkin dia malu atau gimana, jadi bilangnya anaknya itu sedang melakukan pendidikan di Amerika. Ya which is Amerika Barat ya, Bo. Lido juga Barat kan, Bo ya, Jawa Barat Jawa kan. Jadi sama-sama Barat gitu. Nah, untungnya alhamdulillahnya itu atasan aku langsung tuh bisa menjadi mediator, Kak. Jadi dia dengerin aku dulu, terus aku dicek, benar kamu nggak pernah periksa dia bukan klien kamu, mungkin takut ada ini kan ya, ada apa sih konflik of interest apa segala macam, dan emang di rekam rehab itu nggak ada namaku, orang aku nggak pernah periksa kan. Kalau kita habis meriksa pasien kan Pasti langsung ada ditaruh datanya gitu ya. ada datanya gitu. Ini enggak. Jadi alhamdulillahnya si ibu ini kabit aku tuh bisa menjadi mediator, dan aku sampai diancam nanti saya laporin sama kepala BNN gitu. Aduh Kak, tagihan masih banyak nih, baru kerja 2 tahun. Deg-degan juga, tapi pas aku itu yakin itu bukan salahku, jadi ya udah alhamdulillah ya gitu aja. Nah, menarik ya nih Kak, kenapa aku bilang jadi komedi sekarang dan bisa aku ceritakan dengan leluasa, karena sebetulnya gini Sobat Smart, ternyata masih banyak keluarga, khususnya ibu ya, mungkin kita sebagai orang tua, kita tuh gampang banget untuk mengucap aku tuh mencintai anak aku tanpa jeda, atau misalnya kalau keren-kerennya tuh ngomongnya tuh cinta tanpa syarat, penerimaan tanpa syarat. Saat anak-anak kita bisa melakukan sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya gini, kita sebagai ibu senang tuh kalau anak kita itu pemenang Nobel, diterima SPMB masih ada nggak sih istilahnya? SPMB. Lawas banget ya. Iya, tahun berapa itu ya? Atau misalnya anak kita itu bisa memenangkan ranking 1 lah, nggak usah jauh-jauh lah, di sekolah bisa ranking 1. Itu pasti kan wah langsung seneng banget. Nah, bisa nggak ya kita sebagai ibu, sebagai orang tua menerima tanpa syarat saat anak kita melakukan hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya ternyata anak kita adalah perundung, pembuli di sekolahnya, atau ternyata anak kita adalah pelaku pemalakan, atau ternyata anak kita salah satunya itu penyalahguna narkotika. Akankah kita sebagai orang tua tetap memiliki keikhlasan, tangan terbuka untuk memeluk mereka, untuk mengerti dan untuk mendampingi? Ternyata ya contoh yang tadi aku aja kan, padahal anaknya di Jawa Barat ya, tapi dibilangnya lagi di Barat di Amerika gitu. Jadi emang ternyata belum sampai ke fase itu deh kayaknya keluarga-keluarga untuk mendampingi anak-anaknya mereka yang menyalahgunakan narkotika gitu. Oke, Kak Valen. Nah, sebelum kita menutup perbincangan kita pada pagi hari ini, nah ada nggak nih pesan-pesan dari Kak Valen nih untuk Sobat Smart semua di manapun berada nih Oke, kalau terkait rehabilitasi? Iya. Nggak boleh yang lain ya, harus tentang rehabilitasi. Pokoknya yang pertama itu memang selama proses rehabilitasi itu nggak enak. Saya juga secara saya juga harus harus subjektif ya, kalau misalnya harus objektif gitu maksudnya. Itu tuh nggak enak karena badan kita harus adaptif, harus adjustment, harus penyesuaian sana sini. Tapi at the end rehabilitasi worth it loh. Karena itu tadi ya, kita fokus pada tujuannya mengembalikan fungsinya pasien, fungsinya individu seperti dia sendiri, disesuaikan dengan kebutuhannya dia.
Terus yang kedua, Oke. jaga kesehatan mentalnya ya. Kalau bukan kita, bukan diri sendiri yang menjaga kesehatan mental sobat smart semua, itu siapa lagi. Jadi sekarang akses sudah mulai banyak, ketemu dengan psikolog aksesnya sudah boleh dibuka, ada yang online, ada yang offline, dipergunakan dengan maksimal supaya mental kita juga jadi sehat gitu, Kak. Oke, Kak Valen, terima kasih nih atas informasinya. Sama-sama. Semoga Kak Valen makin sukses. Amin. Dan Lulus. Iya, lulus. Oke, sobat smart semua, dan semoga dengan adanya podcast ini nih dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat smart semua terkait dengan rehabilitasi. Nah, di episode selanjutnya akan ada hal-hal seru lainnya yang akan dibahas setiap minggunya di podcast Rabu Bicara ini. Jadi, tetap ikuti podcast ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Sobat Smart, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kak. Makasih Kak Valen. Oh, mungkin yang terakhir kita gelorakan War on Drugs, Speed Up, Never Let Up. Gimana? Sama-sama ya. Oke. War on Drugs, Speed Up, Never Let Up.